Katanya diet, tapi kok masih makan nasi putih? Nasi putih bikin gemuk. Ketika kalian diet, nggak harus kok menghindari sama yang namanya nasi putih. Nasi putih ini masih bisa tetap kita makan meskipun kalian sedang melakukan yang namanya program diet. Nah, di video kali ini aku akan kasih tips cara yang aman untuk kalian bisa masih menikmati nasi putih tanpa harus khawatir program diet kalian gagal. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, kemudian like, komen di bawah ini biar aku masih tetap semangat untuk kasih info-info yang menarik buat kalian yang bisa membantu program diet teman-teman semua berhasil. Saksikan terus videonya sampai selesai. Stay tune! Welcome to my channel. Kadang masih aja ada yang kalau misalnya seseorang berhasil melakukan yang namanya program diet, kadang suka beranggapan, udah gak makan nasi ya, makannya cuma lauknya aja ya. Mungkin banyak bagi sebagian orang yang berhasil melakukan diet tanpa makan nasi. Tapi ada juga loh yang berhasil tetap bisa melakukan diet tapi masih bisa masih makan nasi pada umumnya. Contohnya saya ini diet itu tidak menjauhi atau tidak menghindari sama yang namanya nasi putih atau misalnya mengganti nasi putih dengan nasi merah. Tidak sama sekali. Nah, di video kali ini aku akan bagi tips gimana caranya kalian bisa melakukan diet tapi tetap aman makan sama yang namanya nasi putih. Karena kita sebagai warga Indonesia tidak bisa menghindari, kalau saya pribadi nggak bisa menghindari sama yang namanya makan nasi putih. Nasi putih itu harus tetap wajib ada setiap harinya saya harus tetap makan sama yang namanya nasi putih. Teman-teman nggak harus kok menghindari sama yang namanya nasi putih, karena kalau misalnya kalian nggak makan nasi putih tapi tetap yang namanya surplus kalori, artinya kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian berlebih, nah itu akan tetap aja bikin kalian gemuk atau susah yang namanya turun berat badan, atau misalnya lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kalian itu, lemak-lemak yang berlebihan itu akan tetap masih ada. Nah, caranya kalian agar bisa tetap yang namanya makan nasi putih tapi bisa yang namanya melakukan program diet atau berhasil melakukan yang namanya program diet. Nah, di sini aku akan kasih tips agar kalian tetap aman yang namanya bisa yang namanya makan nasi putih. Yang pertama itu adalah coba kalian ketahui dulu berapa jumlah kebutuhan kalori teman-teman semua. Nah, di video yang ini nih aku udah pernah jelasin. Nah, di sini aku akan sedikit jelasin lagi. Kalian bisa yang namanya mengetahui berapa kebutuhan kalori kalian ini dengan cara menghitung dengan menggunakan kalori kalkulator. Nah, coba kalian searching nih ya di Google kalori kalkulator. Nah, di situ ada kalkulator.net. Nah, di situ kalian buka. Nah, kalian hitung, isi dulu jenis kelaminnya apa, kemudian tingginya berapa, berat badan sekarang berapa, aktivitasnya seperti apa. Nah, itu karena itu sangat mempengaruhi berapa kebutuhan jumlah kalori harian bagi tubuh teman-teman semua ya. Jadi harus cari tahu dulu nih berapa kebutuhan kalori harian teman-teman semua, karena setiap orang akan berbeda-beda. Dia juga bukan perkara kalian begitu aja memotong porsi makan kalian dengan kondisi tubuh kalian kelaparan ya. Oleh sebab itu kalian harus tahu dulu berapa kebutuhan kalori harian teman-teman semua biar kamu tuh tetap diet tapi jauh dari yang namanya kelaparan. Nah, setelah kalian tahu berapa kebutuhan kalori harian teman-teman semua, setelah menghitung nih berapa kebutuhan kalori teman-teman semua, kalian bisa cari tahu berapa kalori yang berada pada nasi putih. Karena setiap gramnya atau setiap porsinya itu akan berbeda-beda. Kalian juga bisa kok cari tahu dengan menggunakan aplikasi Fat Secret. Nah, di video ini aku udah kasih tahu gimana cara mudah untuk kalian menghitung berapa jumlah kalori kalian yang masuk atau berapa sisa kalori kalian yang masih ada ya. Jadi ini tuh udah yang the best banget. Kalian mau makan apa aja itu juga kalorinya ada di situ ya, tersedia sekali. Mau makan ayam goreng, mau makan tahu goreng, tempe goreng, kangkung, nah di situ juga
ada tersedia. Jadi kalian silahkan buka video aku yang ini, kemudian ayo download aplikasi Fat Secret. Terus yang kedua itu adalah kontrol porsi makan kalian. Ini makan nasi putih nih, tapi dikontrol. Misalnya kalian mau makan nih 3 kali sehari, misalnya dengan tetap memakan sama yang namanya nasi putih. Tapi misalnya 1 kali makan nih kalian 1 porsi gini nih. Nah, karena kalian sedang melaksanakan yang namanya program diet dan kalian harus tetap bisa menjaga sama yang namanya defisit kalori, boleh nih setiap kalian makan atau misalnya makan siang, nah kalian potong bagi 2 ini jadi setengah porsi. Nah, itu pada saat kalian makan siang. Nah, misalnya setelah makan siang, makan malam, kalian masih pengen tetap makan nasi putih. Nah, boleh kalian makan lagi setengah porsi yang tadi kalian sudah bagi 2. Nah, itu akan berhasil sekali kalian untuk bisa tetap yang namanya menjaga defisit kalori, tapi tetap bisa makan sama yang namanya nasi putih. Tips yang ketiga, kalian tambahkan tadi setengah porsi nasi putih ini kalian tambahkan dengan yang namanya sayuran. Boleh brokoli, boleh wortel, boleh misalnya daun singkong juga boleh ya. Pokoknya kalian tambahkan dengan yang namanya sayuran, karena sayuran ini bagus, kaya akan protein dan serat, jadi bisa bikin kalian kenyang lebih lama. Meskipun kalian makan nih setengah porsi ini, tapi kalau misalnya ditambah dengan banyaknya sayuran, nah itu akan bikin kalian kenyang lebih lama. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan lauknya yang akan tinggi protein, nah itu akan bikin kalian tambah kenyang dan susah sama yang namanya lapar. Meskipun harus makan di setiap kalian makan, di waktu makan kalian meskipun harus makan cuman hanya dengan setengah porsi nasi putih. Yang keempat, emang sih makan nasi putih itu enaknya panas-panas ya. Tapi tips yang keempat ini, cobalah kalian makan nasi putih dengan keadaan yang dingin, bukan hangat atau panas ya. Karena nasi putih yang dingin itu kadar glukosanya itu lebih rendah dibandingkan dengan nasi panas. Ya emang sih enaknya kita makan dengan nasi panas, tapi untuk kalian menjaga diet kalian atau jumlah kalori yang kalian butuhkan itu lebih baik makan nasi putih dengan keadaan yang dingin. Karena nasi putih ya dalam keadaan yang dingin itu adalah rendah glukosanya, kemudian karbohidratnya juga lebih rendah. Nasi putih yang dalam kondisi panas itu akan lebih cepat diserap oleh tubuh dan otomatis kalian nantinya akan cepat sama yang namanya lapar, karena ya tadi jumlah glukosanya juga lebih tinggi ya dibandingkan dengan nasi dingin. Jadi makanlah nasi putih dalam keadaan dingin. Jadi dibiarin dulu ya biar nggak panas. Nah baru setelah dingin boleh kalian makan, dan itu juga bagus kok untuk kesehatan. Tips yang kelima, metode memasak nasi putih juga itu bisa mempengaruhi berapa banyak kalori yang terkandung dalam nasi putih. Nah, jadi gunakan metode masak yang rendah kalori. Gimana sih metode masak yang rendah kalori? Kalian cukup tambahkan dengan air putih biasa aja. Jangan ditambahkan santan, jangan ditambahkan krim, karena itu akan menambah kandungan lemak yang ada pada nasi putih. Nah, otomatis kalau misalnya ditambahkan lagi lemak, nah otomatis akan menambah jumlah kalori pada nasi putih itu semakin tinggi. Jadi cukup tambahkan saja yang namanya air putih biasa ya, jangan ditambahkan mentega atau misalnya krim, santan ya, agar jumlah kalori yang terdapat pada nasi putih itu tetap rendah. Tips yang keenam, perbanyak olahraga. Jadi gak usah khawatir meskipun kalian sedang melakukan yang namanya diet, tapi tetap makan nasi putih. Kalau ditambah dengan olahraga, nah itu udah gak usah khawatir lagi, karena olahraga juga bisa bikin kalian menuju sama yang namanya defisit kalori, bisa membantu kalian sama yang namanya defisit kalori. Jadi kalau cuma makan nasi putih aja, tapi ingat tidak boleh berlebihan, harus diatur juga sama yang namanya porsinya, dan harus perbanyak juga sama yang namanya olahraga. Insya Allah itu tidak akan jadi masalah buat teman-teman semua yang sedang melakukan yang namanya program diet. Jadi nggak usah worry lagi nih sekarang, nggak usah khawatir lagi. Waduh, lagi diet boleh nggak ya makan nasi putih?
aduh nasi putih bikin gemuk enggak ya? Tidak ada makanan yang bikin kalian gemuk, cuman jumlah dan frekuensinya saja yang harus diatur sama teman-teman semua. Ya, mungkin cukup sekian saja video pada kali ini. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa tambah semangat lagi teman-teman semua. Gak usah dibikin drama, gak usah dibikin sedih sama yang namanya program diet yang kalian jalankan. Jadi kalian enjoy aja. Yang penting kondisi tubuh kalian berada pada yang namanya defisit kalori. Mungkin cukup sekian saja. Saksikan terus video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.